Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Ali Zuhudi, mahasiswa semester 2 program doktoral studi Islam UIN Ponorogo, akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Normatif dan Praktek Kontemporer Wakalah dalam Akad Nikah, menjembatani ketidakhadiran pengantin perempuan pada waktu ijab kabul. Secara normatif, Al-Zuhaili dan Said Sabiq menjelaskan bahwa wakalah sah untuk memberi kemudahan atau taisir. Praktek ini diakui sejak era sahabat. Al-Jaziri menegaskan boleh mewakilkan jika ada kebutuhan nyata tanpa menghilangkan esensi ijab kabul. Jadi prinsip utama wakalah adalah menjaga kejelasan mandat dan mutlak memerlukan keridhaan perempuan atau calon istri. Realitasnya, KUA pernah membatalkan perkawinan karena ketidakhadiran calon pengantin secara langsung. Hal ini disebabkan PMA 30 tidak memberikan ruang wakil kehadiran terhadap calon mempelai putri. Polemika jarak jauh rawan manipulasi persetujuan via perwakilan. Sengketa sisa paksaan, ada dugaan paksaan dalam pemberian kuasa nikah. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam hak perlindungan perempuan dalam sistem perkawinan. Efek domino ketidakpastian wakalah adalah yang pertama ada efek administrasi. Yang kedua ada efek sosial, yakni krisis verifikasi konsen. Yang ketiga ada efek secara sistemik, ketegangan legal pluralisme. Kerangka resolusi Kiai Hasyim Asy'ari menjawab krisis kontemporer melalui sintesis kitab Daul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Fikih klasik yang menyediakan instrumen perlindungan hak yang presisi, bukan sekedar legitimasi ritualistik. Instrumen yang pertama adalah sigot akad. Instrumen yang kedua otoritas wali. Instrumen yang ketiga batasan wakalah. Pilar yang pertama presisi sigot akadnya. Ijab kabul bukan sekedar ritual, melainkan peristiwa hukum yang menuntut keselarasan mutlak antara wali yang mengucapkan ijab dan mempelai putra yang menerima kabul harus jelas dan presisi, tidak boleh menggantung. Pelaksanaan atau cara ijab dan kabulnya juga harus intisal atau berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Faktor pembatal ijab kabul ini adalah satu, yang pertama jeda waktu yang merusak kesinambungan. Contohnya, misalkan ketika ijab ada waktu yang lama antara wali yang mengucapkan ijab dan calon mempelai putra yang menerima kabulnya. Yang kedua ada penggunaan lafadz yang ambigu. Yang ketiga penggunaan isyarat atau tulisan kecuali karena memang ada udzur. Yang keempat adanya syarat yang menggantung. Misalkan saya terima nikahnya kalau saya nanti diberi jabatan. Atau ada ketidakpastian atau gharar, saya terima nikahnya kalau saya nanti diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, itu tidak boleh dan membatalkan. Pilar yang kedua, hierarki dan batas otoritas wali. Jadi wali itu walaupun wali secara syar'i sebagai wali mujibir, tidak boleh sewenang-wenang. Harus secara syar'i terpenuhi. Jadi dia wali tidak mempunyai kesewenang-wenangan yang berlebihan. Nah, hierarki wali nasab itu ayah, kakek, saudara laki-laki, dan lain sebagainya. Dan ketika tidak ada wali atau wali yang berhak itu gugur kewenangannya menjadi kewenangan wali hakim. Filternya filter syarat menjadi wali harus ketat. Apa syaratnya? Laki-laki, muslim, balik.
harus ada ridho mempelai perempuan. Jadi mempelai perempuan yang mewakilkan syarat utamanya, syarat mutlaknya harus ridho bahwa kehadirannya dihadiri oleh wakil. Larangan ta'assub ini berlaku bagi wali tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Jika menolak tanpa alasan syar'i atau walinya ini ngambul, adol, maka kewenangannya otomatis beralih kepada hakim. Pilar yang ketiga, anatomi wakalah yang sah. Wakalah adalah fasilitator teknis, bukan penghapus substansi rukun nikah. Jadi pemberi kuasa atau calon mempelai putri itu wajib melimpahkan mandatnya spesifik dan eksplisit tanpa ragu-ragu. Dia ridho. Jadi berbasis kebutuhan. Jadi dia tidak bisa hadir karena sebab yang jelas. Dia mungkin berada di luar negeri, visanya habis, tidak bisa pulang dan belum keluar atau waktunya sementara waktu akad nikahnya sudah jelas. Dia mewakilkan kepada seseorang yang bisa hadir, tetapi dengan batas-batas kewenangan. Maka batas kewenangannya kalau dilanggar maka batal. Secara hukum orang yang mewakili mengambil kewenangan yang melampaui batas dan mandat secara spesifik dinyatakan batal. Akad nikah atau sigot akad nikahnya sebagaimana mestinya. Konservasi rukunnya sama sekali tidak menghilangkan kewajiban rukun asli, kehadiran saksi yang sah, keabsahan wali, presisi lawan. Jadi ketika akad nikah, wakalah ini tidak mengurangi syarat dan rukun sebagaimana mestinya yang disyariatkan. Metrik diagnostik membedakan wakalah yang melindungi dan yang mengeksploitasi. Misal, kejelasan mandat, wakalah yang valid atau yang sesuai normatif itu spesifik, batas terukur, tidak ambiguitas kuasa. Wakalah yang invalid itu lisannya ambigu, luas tanpa batas, berpotensi paksaan. Posisi perempuan, wakalah yang valid itu persetujuan diberikan, diverifikasi penuh, ridho dipastikan sebelum mandat dieksekusi. Wakalah yang invalid, persetujuan diabaikan atau dipalsukan atau diasumsikan sepihak oleh wali. Eksekusi akad nikah, wakalah yang valid, wakil mematuhi sigot dan tidak menghilangkan rukun atau saksi atau wali. Wakalah yang invalid digunakan sebagai kedok untuk menutupi cacat prosedural atau syarat. Sintesis integrasi fikih dan hukum positif di Indonesia, kerangka Kiai Hasyim Asy'ari sebagai solusi legal pluralisme. Yang pertama, kejelasan prosedural atau sigotnya. Yang kedua, legitimasi atau legitimasi otoritas oleh wali, yakni syarat ketat dan larangan ta'assub, mencegah pemaksaan dan melindungi hak asasi perempuan. Yang ketiga, proporsionalitas kuasa. Akad nikah yang sah secara syar'i dan berkepastian hukum secara legal negara. Arsitektur keseimbangan hukum keluarga menjaga kepastian hukum dan perlindungan perempuan dalam sistem perkawinan. Administrator atau KUA sebagai pencatat nikah wajib memverifikasi mandat eksplisit secara ketat dan memvalidasi konsen langsung dari pengantin perempuan sebelum mengesahkan mekanisme wakalah. Untuk pemegang otoritas atau wali harus memahami bahwa wakalah adalah jalan keluar kedaruratan atau fasilitas taisir, kemudahan, bukan instrumen untuk memaksakan kehendak wali secara sepihak. Untuk epistemologi hukum atau kajian akademik membuktikan bahwa teks fikih klasik memiliki kelenturan dan presisi untuk menjawab problematika hukum keluarga modern tanpa mengorbankan hak-hak perempuan. Demikian paparan kami, terima kasih.